Kraeng Galengsong membelot. Diceritakan Sang Prabu Mangkurat sudah berangkat dari Tegal beserta balanya. Para adipati sudah berjalan jauh di depan. Pasukan yang berjalan di depan Sang Prabu adalah bala kompeni. Jalannya serempak, sekelompok-kelompok. Tambur pun terus dipukul. Sang Nata senang melihat jalannya barisan kompeni. Para istri berjalan di belakang. Sang Nata sudah sampai di Pekalongan, beristirahat di situ. Beliau lalu mengambil orang di Pekalongan 300 dijadikan prajurit. Disebut prajurit Judipati. Sang Nata berangkat dari Pekalongan beserta bala lewat laut. Para istri ditinggal di Pekalongan. Setelah sampai di Muara Jepara, Amral serta para opsir dan Ki Wangsadipa segera menjemput. Sang Prabu sudah turun dari perahu, lalu dipersilakan naik kereta. Setibanya di rumah Ki Wangsadipa, bala kompeni memberi hormat tembakan serta dentuman meriam. Barisan memagari jalan. Sang Nata sudah mesangra di situ. Pagi harinya Sang Prabu keluar di hadapan bala Jawa dan bala kompeni. Lalu Ki Martajaya datang. Sang Nata bertanya, "Martajaya, sekarang tempatnya musuh di mana?" Ki Martajaya menjawab dan menyembah, "Gusti, musuh yang ada di sekitar Demak pergi semua, sebab saya pukul dengan perang. Sekarang mereka berkumpul di Rembang dan Tuban." Sang Nata begitu gembira. Martajaya lalu diangkat menjadi bupati. Demak diberi nama Tumenggung Endranata. Ki Wangsadipa diangkat dengan nama Adipati Martapura. Ki Anggawangsa dan Anggajaya melaporkan kepada Sang Prabu. Mereka mengatakan bahwa Trunajaya sekarang sudah meninggalkan Surabaya. Ia pindah ke Kediri, memilih tempat yang luas dan rata untuk dijadikan tempat menyambut perang. Adapun andalannya bernama Dandang Wacana dengan Mangkuyuda serta Darmayuda, ditambah Raja Galengsong, orang Makassar. Raja Galengsong tadi sudah jadi menantunya Trunajaya serta diangkat jadi Prabu Anom. Mereka itulah yang sanggup mengimbangi serangan orang kompeni. Setiap hari selalu dalam keadaan siaga. Setelah mendengar keterangan itu, Sang Prabu lalu berkata kepada Amral, "Amral, saya mendengar berita jika si Galengsong punya saudara laki-laki, namanya Kraeng Naba, menjadi mayor bawahan kompeni Makassar. Benarkah itu?" Jawab Amral, "Coba saya periksa dahulu." Kraeng Naba lalu dipanggil. Setibanya di hadapan Sang Prabu, Amral lalu bertanya, "Kraeng Naba, benarkah kamu punya saudara laki-laki yang bernama Galengsong, sekarang berada di tempat musuh?" Mendengar itu, Kraeng sedih sekali sampai meneteskan air mata, lalu menjawab, "Tuan Amral, memang benar, Galengsong itu adalah adik saya. Kami berpisah dengannya sejak kecil. Sampai sekarang saya belum pernah berjumpa. Tidak tahu di mana dia sekarang." Sang Prabu lalu berkata kepada Amral, "Amral, kalau begitu si Kraeng Naba saya minta akan saya utus ke Kediri menemui adiknya." Amral mengabulkan.
Sang raja berkata kepada Kraing Naba, "Kraing Naba, engkau saya utus ke Kediri. Adikmu bujuklah dengan kata-kata yang manis, supaya jangan sampai perang denganmu. Tunduk sajalah padaku. Engkau akan ditemani si Mirnagati. Dia bisa berbicara dalam 5 bahasa, juga dengan Adipati Martalaya dan Martapura. Tidak perlu membawa abdi pembantu, tetapi bersikap seperti warga rakyat biasa saja." 4 orang itu bersedia, lalu bersama berangkat dengan menyamar, berperan sebagai yang dipertuan, yaitu Kraing Naba, Ki Adipati Martalaya, dan Adipati Martapura menyamar sebagai abdinya. Mereka sudah sampai di Kediri, lalu ada seorang Makassar sedang berjalan-jalan mengawasi sekitar tempat itu. Dia adalah emban Raja Galengsong. Emban itu melihat Kraing Naba, lalu merangkul kakinya seraya menangis. Kraing Naba lalu berkata, "Saya jangan engkau sembah. Jangan sampai aku diketahui orang. Sekarang tunjukkan saja, di mana tempat tuanmu, Kraing Galengsong itu." Kraing Naba lalu diantar ke rumah Galengsong. Setelah berjumpa, mereka saling memeluk dan menangis, sebab sudah lama tidak pernah berjumpa. Mereka lalu duduk bersama. Galengsong bertanya, "Kakang, selama ini di manakah engkau? Saya cari kemana-mana, tidak bertemu." Jawab Kraing Naba, "Saya sekarang mengabdi pada Raja Mataram, menjadi mayor prajurit, dan Sang Prabu amat sayang padaku. Kedatangan saya ini diutus memanggil kamu, supaya aku dan engkau tidak berperang satu sama lain. Sungguh Sang Prabu sangat menyayangkan jika hal itu sampai terjadi. Adapun serbuan ke sini menunggu kembalinya saya dan engkau. Maka Adi, ikutlah aku bersama mengabdi Sang Prabu di Mataram." Galengsong berbicara lagi, "Sabarlah Kakang, sebab sekarang Trunajaya begitu besar sayangnya padaku. Besok saja, jika sungguh terjadi perang antara Mataram dengan Kediri, biarlah saya amuk bala Kediri dari belakang, bersama bala saya orang Makassar. Kakang laporkan saja rencana saya itu kepada Sang Prabu." Galengsong bertanya lagi, "Kakang, teman-teman Kakang itu orang dari mana? Begitu baik-baik." Galengsong sangat heran melihat rupa bupati dari Mataram itu. Kraing Naba setelah sehari semalam lalu kembali ke Mataram bersama para bupati. Setibanya di luar kota, tiba-tiba diburu oleh orang-orang Madura kurang lebih 200 orang. Mereka bermaksud menumpas mereka di tepi Bengawan. Bengawan di pelabuhan waktu itu sedang banjir. Kraing Naba setelah sampai di bibir Bengawan segera menyambar perut Mirnagati, dibawa melompat. Sampai di sebelah barat Bengawan, Martapura dan Martalaya sudah menyisingkan kainnya, juga melompat sampai di seberang barat. Orang Madura ternganga mulutnya melihat kesaktian keempat orang tadi. Keempat orang tadi selamat semua. Setibanya di Jepara, lalu menghadap Sang Prabu melaporkan kisah perjalanannya. Mereka diperkenankan kembali ke pesanggerahannya.